Oke, baik ya. Jadi ini judul yang disepakati bersama dengan panitia dari Konsultan Indonesia, penyusunan dokumen pemilihan pada tender pekerjaan konstruksi berdasarkan peraturan LKPP nomor 12 tahun 2021. Ini untuk diketahui, kebetulan kamera saya lagi gangguan, saya memakainya eksternal, saya menggunakan handphone, cuman lagi gangguan ini, ada goncangan sedikit udah jadi tidak bisa bergerak lagi nih. Jadi saya tidak apa-apa ya, saya langsung aja ya. Jadi kaitan dengan materi yang saya sampaikan pada kesempatan ini, sebetulnya yang saya sampaikan tadi bahwa cukup banyak sebetulnya kalau kita membicarakan mengenai dokumen pemilihan, karena ada kualifikasi dan ada penawaran. Jadi saya berusaha untuk memaparkan secara istilahnya bisa mewakilkan semua lah dari dua item tadi, kualifikasi dan penawaran tadi. Sebelum lebih lanjut, saya ingin memperkenalkan diri. Nama saya Abdul Wahid Saraha, Tidore, Maluku Utara. Pendidikan saya S1-nya di STPDN, kemudian D4 STPDN, kemudian S2-nya di Universitas Khairun Ternate. Jabatan saat ini sebagai Kepala Bagian Pengadaan Barang Jasa, kemudian saya punya pengalaman pernah bertugas di Sulawesi Selatan selama 6 tahun. Sejak lulus STPDN, saya ditugaskan di Sulawesi Selatan, sempat menjadi sekcam, kemudian sebagai lurah, kemudian di riwayat pekerjaan pindah ke Tidore 2003, ada beberapa kasubag, kemudian kepala bidang, kabag, dan terakhir saat ini sejak 2019 saya dipercaya menjadi kabag pengadaan barang jasa. Kompetensi lain di bidang pengadaan, saya 2020 alhamdulillah lulus sebagai fasilitator pengadaan barang jasa tingkat dasar. Selanjutnya karena fasilitator itulah saya bisa lolos masuk sebagai salah satu advisor LKPP yang cukup banyak juga tersebar di Indonesia. Oke, jadi hal pertama yang saya ingin sampaikan di materi atau slide awal ini ya, ini kaitan dengan konsep relaksasi pemilihan yang kita ketahui bersama ini. Dia bermula ketika munculnya Permen PU nomor 14 tahun 2020. Kemudian ditindaklanjuti dengan SI nomor 20. Itu konsepnya begini, bahwa kaitan dengan penetapan dokumen pemilihan itu bahwa kebutuhan sumber daya pada saat pelaksanaan pekerjaan itu ditetapkan dalam spesifikasi teknis. Jadi itu wajib dipenuhi pada saat pelaksanaan di lapangan. Jadi maksudnya bahwa persyaratan yang disyaratkan oleh PPK pada saat menyampaikan dokumen persiapan kepada pokja pemilihan tersebut itu menetapkan syarat-syarat seluruh yang ada dalam spesifikasi teknis yang lengkap lah. Sementara oleh pokjanya itu dalam menetapkan dalam lembar data pemilihan itu hanya yang sifatnya utama, jadi bukan keseluruhan pelaksanaan di lapangan. Makanya itu ini namanya konsep relaksasi yang menjadi poin penting sangat mudahnya pelaksanaan atau para peserta mengikuti tender maupun pengadaan di tahun-tahun sejak 2020 sampai sekarang ini. Ini sekedar slide berikut ini sekedarin saja bahwa di tahun 2021 sudah terbit Perpres nomor 12 dan ada 11 aturan turunan Perlem 2 sampai Perlem 12. Dan yang kita menjadi bahasan kita pada hari ini paling banyaknya itu menyentuh di Perlem 12 tentang pedoman pelaksanaan pengadaan barang jasa pemerintah. Dalam Perlem 12 ini sebetulnya kita memilah per bagian-bagian, yaitu ada dua bagian penting. Ada bagian utama penting itulah yang pertama bagian pedoman, dan yang kedua adalah bagian model dan pedoman. Jadi di pedoman itu ada 3 lampiran. Lampiran 1, 2, 3 itu barang, pertama barang, jasa layani, jasa konsultan. Kemudian lampiran 2 jasa konstruksi, lampiran 3 khusus konstruksi terintegrasi rancang bangun. Dari lampiran 1, 2, 3 ini di breakdown lagi ke dalam lampiran 4, 5, 6. Jadi lampiran 4 itu menerjemahkan lampiran 1, lampiran 2 menerjemahkan lampiran 5, dan 3 ke 6. Itu
itu mungkin sekilas saja. Saya karena sudah ada dalam slide saya. Nah, kemudian saya ingin menyampaikan dulu bahwa mungkin para peserta siapapun baik penyedia maupun para pelaku pengadaan pokja pemilihan yang mungkin ingin mengetahui di mana kira-kira kita bisa mendapatkan file Words MDT, model dokumen pemilihan yang untuk 3 jenis pengadaan tadi. Caranya sangat gampang, kita masuk di Inaproc, www.inaproc.id, kemudian klik unduh, pilih kategori, di dalamnya itu ada model dokumen pemilihan. Nah, bisa diunduh langsung, tanpa perlu password, bisa diunduh oleh siapapun. Kemudian saya ingin menyampaikan bahwa dari 30 MDP dalam pekerjaan konstruksi, itu setelah saya memilah khusus untuk pekerjaan konstruksi yang dengan menggunakan metode pasca kualifikasi, itu hanya tiga dokumen pemilihan MDP dalam MDP itu di varian 17 sampai varian ke-19. Di sini terlihat bahwa ada varian 20, 21, dan 22 saya memberikan tanda merah karena menurut saya tidak bisa digunakan. Tiga MDP ini 20 dan 23 bisa digunakan karena metodenya adalah pasca kualifikasi, tetapi dengan penyampaiannya 2 file. Ini tidak diatur dalam Perlem 12. Karena dalam Perlem 12 untuk pasca kualifikasi hanya mensyaratkan hanya satu file dan sistem harga terendah. Jadi praktisnya hanya 3 dalam dokumen pemilihan yang bisa digunakan oleh pemilihan dalam melakukan penyusunan dokumen dalam pelaksanaan tender, yaitu varian 17, varian 18, dan varian 19. Varian 17 itu adalah ketika kita menggunakan kontraknya gabungan lumsum dan harga satuan. Jadi kalau menggunakan lumsum harga satuan, otomatis pilih varian 17. Tapi kalau ketika kita hanya menggunakan kontrak lumsum, maka menggunakan varian 18. Tapi ketika kita menggunakan hanya kontrak harga satuan, maka yang dipilih adalah varian 19. Lanjut ke inti dokumen. Yang pertama bahwa yang paling awal dari sebelum kita menyusun dokumen, terutama oleh pokja pemilihan, adalah kita harus memahami apa itu dokumen pemilihan. Bahwa dokumen pemilihan itu adalah dokumen yang dibuat oleh pokja pemilihan atau bisa juga pejabat pengadaan atau di bawah 200 yang memuat informasi dan ketentuan yang harus ditaati oleh para pihak dalam pemilihan penyedia. Informasi dan ketentuan yang harus ditaati. Kemudian dokumen pemilihan ini dia berdasarkan kepada dokumen yang ditetapkan oleh PPK. Jadi pokja pemilihan dalam menyusun dokumen pemilihan itu dia dasarnya itu dari dokumen PPK, dokumen persiapan yang PPK buat. Nanti saya sampaikan bagian-bagian mana yang nanti bisa diambil oleh pokja pemilihan. Kemudian dokumen pemilihan juga itu terdiri dari dua macam. Yang pertama itu dokumen kualifikasi dan yang kedua dokumen tender seleksi. Tender cepat maupun pemilihan langsung, pengadaan langsung. Nah, saya menjelaskan secara detail lagi bahwa kita menjelaskan makna daripada setiap definisi dari dokumen pemilihan tadi. Yang pertama adalah memuat informasi. Jadi informasi yang menyampaikan ruang lingkup pekerjaan, ya, anggaran, waktu pelaksanaan, sehingga memberikan informasi yang detail kepada peserta dalam menyampaikan penawaran. Poinnya itu, jadi memberikan informasi secara detail kepada peserta untuk menyampaikan penawaran. Kemudian yang berisi ketentuan, yaitu bersifat regulasi, penetapan, persyaratan maupun hal-hal lain yang diikuti oleh peserta dalam menyampaikan dokumen penawaran. Kemudian yang berikut wajib ditaati. Wajib ditaati oleh para pihak, terutama peserta dan penyedia, peserta dan pokja dalam melaksanakan pemilihan penyedia, kemudian para pihaknya ya pokja dan peserta. Mohon maaf saya agak cepat menyampaikan karena saya pikir slide yang saya ini cukup banyak, jadi saya mencoba mengefisienkan waktu yang ada. Kemudian ini saya ingin memperlihatkan saja ini bahwa untuk di dokumen tender pasca satu file harga terendah gabungan langsung harga satuan itu daftar isinya hanya seperti ini, terdiri dari 13 bab, ya, 13 bab. Kemudian saya perlu menyampaikan bahwa pokja ketika menyusun dokumen pemilihan itu modelnya itu dihapus. Kata modelnya dihapus, ya, karena model itu kan hanya contoh yang ada dalam Perlem.
Kalau ketika sudah dibuat oleh Pokja Pemilihan sebagai satu dokumen, maka kata modelnya dihapus, hanya model yang ada hanya dokumen pemilihan. Seperti contoh yang saya buat dalam slide ini. Kemudian yang berikut, saya ingin memperlihatkan mengenai daftar isinya. Daftar isi daripada dokumen pemilihan itu seperti ini. Yang lengkapnya, tadi yang saya sampaikan di awal tadi, yang hanya 13 bab tadi. Tapi yang lengkapnya seperti ini. Nanti slide ini saya akan bagikan kepada semua. Cukup banyak isinya, sekitar 52 slide. Jadi pada Pak Dr. Kurniawan, saya mohon maaf, kemarin saya sempat share ke Pak Dokter ada slide isinya 50 slide, tapi kebetulan yang ini saya mengecek kembali, ternyata ada yang beberapa yang agak keliru. Saya membenahinya 2 slide, saya benahi, ada tambahan 2 slide. Lanjut, kemudian di dokumen pemilihan ya, sebagaimana yang saya sampaikan di awal, saya sebagai di pertemuan saya di sebelumnya juga saya sudah sampaikan mengenai mengenai filosofi tender dan seleksi. Sebetulnya kita sudah memahami ini dari awal bahwa ada 2 hal yang kita pilih dalam pemilihan, dalam melaksanakan pemilihan sebetulnya. Yang pertama kita memilih penyediaannya, yang kedua kita memilih barang dan jasanya. Jadi ketika kita memilih penyediaannya, maka dokumennya namanya dokumen kualifikasi. Dokumen kualifikasi itu adalah dokumen yang bagaimana caranya bisa mengetahui qualified tidaknya penyedia dalam menyediakan pekerjaan. Tapi ketika kita memilih barang jasanya, maka dokumennya namanya dokumen tender. Di situ dokumen-dokumen yang lebih teknis yang menunjukkan kemampuan penyedia melaksanakan pekerjaan. Jadi secara sederhana saya gambarkan bahwa dari dokumen kualifikasi itu terdapat 4 hal yang penting, yaitu yang pertama di dalam MDP-nya itu ada lembar data kualifikasi, ada formisian, kemudian ada petunjuk pengisian dan tata evaluasi kualifikasi. Kemudian yang di dokumen tender itu ada pengumuman, ada instruksi kepada peserta, ada LDP, ada bentuk dokumen penawaran, ada rancangan kontrak, spektek, DD, dan yang lain. Jadi saya ingin sampaikan bahwa di perlem terbaru ini ada satu hal dokumen yang wajib ya, dokumen yang wajib yang harus disampaikan ketika pada saat dokumen persiapan dikirimkan ke UKPBJ itu adalah dokumen DD, Detail Engineering Design. Itu sudah wajib, bukan kewajiban. Jadi bukan hanya di pekerjaan yang menggunakan metode tender, tapi pengadaan langsung pun wajib menggunakan DD. Nah, kemudian biasanya kita di pengalaman yang terjadi pada saat praktek di lapangan bahwa banyak PPK ketika menyampaikan dokumen istilahnya RPP itu, rencana pelaksanaan pengadaan itu banyak hal yang kurang lengkap. Contohnya seperti surat perjanjian. Jadi surat perjanjian seharusnya dilengkapi. Maksud saya sebelum Pokja menetapkan dokumen pemilihan sudah wajib memastikan dari awal bahwa PPK sudah menyampaikan dokumen yang lengkap. Contohnya seperti dokumen rancangan kontrak tadi sudah harus diisi. Jadi bukan hanya di draft surat perjanjiannya saja, tapi yang paling penting adalah di syarat-syarat khusus kontraknya. Itu harus diisi secara detail oleh PPK. Kemudian yang paling penting juga adalah pastikan juga bahwa ketika dalam sistem itu PPK sudah menyampaikan spesifikasi teknis. Ya, spesifikasi teknis yang kita ketahui bersama sejak Permen 14 itu ada 5 hal penting, 5 poin inti dari spesifikasi teknis. Yang pertama bahan, yang kedua peralatan, yang ketiga proses, yang keempat metode kerja, dan yang kelima itu jabatan. Itu harus dipastikan dari awal peserta sudah menyampaikan itu dalam bentuk upload dalam sistem SPC. PPK-nya yang menyampaikan peserta. Itu ya, ini sekedar gambaran saya mengenai contoh detail dalam dokumen pemilihan, isinya, kemudian kelengkapan yang harus dilengkapi. Nah, ini tadi saya ingin menyampaikan bahwa dokumen pemilihan yang dibuat oleh Pokja Pemilihan tersebut berdasarkan 3 dokumen ini, 3 dokumen PPK. Jadi kalau kita ketahui bahwa 3 dokumen yang wajib dibuat PPK itu, yang pertama spesifikasi teknis, yang kedua HTS, dan yang ketiga rancangan kontrak. Dari 3 dokumen ini yang nantinya digunakan oleh Pokja Pemilihan dalam menyusun dokumen pemilihan. Ya, saya contohkan di sini, kalau dalam spesifikasi teknisnya itu yang diambil oleh Pokja adalah metode pelaksanaannya, kemudian personil manajerial,
peralatan, dokumen RKK, kemudian pekerjaan yang di subkontrakan itu menjadi bagian dari persyaratan teknis yang ditetapkan dalam LDP dan LDK. Kemudian kalau HPS-nya itu ya yang nanti diambil oleh Pokja untuk sebagai dokumen yang dipertandingkan, yaitu HPS dan biaya SMKK. Itu merupakan bagian dari persyaratan harga. Yang paling penting ya, yang satu hal yang saya ingin sampaikan yang paling penting bagi Pokja pemilihan ketika melaksanakan tugas pertama. Tugas pertamanya Pokja ketika menerima dokumen PPK adalah melakukan review. Yang paling pertama dipastikan untuk HPS, saya ingin sampaikan bahwa pastikan bahwa dalam item HPS itu sudah ada biaya SMKK yang dialokasikan tersendiri. Jadi bukan dalam bentuk biaya overhead lagi seperti sebelumnya, tapi sudah dalam item tersendiri biaya penyerapan SMKK yang ada 9 item itu sudah harus muncul biayanya oleh PPK dalam HPS. Kemudian di rancangan kontrak, dokumen PPK rancangan kontrak ini yang nanti dijadikan oleh panitia Pokja sebagai persyaratan, itu ada surat perjanjian, SSUK dan SSKK yang nantinya menjadi pedoman bagi peserta dalam menyusun dokumen penawaran. Nah, ini saya langsung masuk pada yang paling pertama, dokumen yang pertama yang perlu disyaratkan oleh Pokja pemilihan adalah dokumen administrasi penawaran. Jadi ada 3 dokumen administrasi penawaran yang menjadi persyaratannya. Persyaratan yang harus ditetapkan oleh Pokja di dokumen pemilihan. Yang pertama adalah surat penawaran. Surat penawaran ini dalam mekanisme SPC itu dia sudah berbentuk elektronik. Jadi peserta tidak diwajibkan lagi menyampaikan dalam bentuk istilah hard copy, tetapi sudah dalam bentuk elektronik yang sudah otomatis. Jadi kemudian yang kedua, jaminan penawaran. Ya, selain surat penawaran harus ada jaminan penawaran. Ini khusus untuk di atas 10 miliar. Khusus di atas 10 miliar wajib ada persyaratan jaminan penawaran. Kemudian yang berikut ini surat perjanjian KSO. Ini khusus untuk nilai di atas 15 miliar. Jadi saya ingin menyampaikan kaitan dengan KSO ini pada saya punya materi di sebelumnya ya. Saya pernah menyampaikan materi di kelas ini terkait dengan evaluasi dokumen kualifikasi. Memang saya ada hal yang saya ingin klarifikasi di sini bahwa khusus mengenai surat perjanjian KSO ini bahwa sesuai dengan yang disampaikan dari Kemenpupr dan sudah mengkonfirmasi dengan LKPP bahwa khusus surat perjanjian KSO ini kalau untuk pengadaan dengan metode pasca kualifikasi itu dia menjadi syarat di penawaran, jadi bukan syarat kualifikasi. Nah, tetapi kalau misalkan metodenya adalah metode pra kualifikasi, maka KSO ini menjadi syaratnya di kualifikasi. Ini saya sudah konfirmasi langsung dengan Pak Fani Duha dari Kemenpupr, karena menurut konfirmasi LKPP dengan Kemenpupr dengan LKPP terdapat dalam dokumen pemilihan dalam perlem LKPP itu ada beberapa dokumen itu terdapat ketidaksesuaian antara pedomannya dengan metodenya. Jadi yang fixnya seperti itu bahwa surat perjanjian KSO untuk pasca kualifikasi itu merupakan syarat di dokumen penawaran untuk metode pasca kualifikasi. Jadi khusus di atas 15 M saja. Jadi kalau untuk pekerjaan kecil, kalau kita melihat persyaratan ini, kalau untuk pekerjaan kecil berarti otomatis karena KSO itu kan tidak dibolehkan kalau untuk konstruksi, khusus konstruksi tidak dibolehkan untuk kualifikasi kecil dengan kecil, maka otomatis untuk nilai sampai 15 miliar itu tidak diperbolehkan untuk persyaratan KSO, kecuali kalau misalkan nilai 15 M itu sejak awal ditetapkan sebagai pekerjaan menengah atau pekerjaan kompleks misalnya. Kalau pekerjaan kompleks atau pekerjaan menengah yang besar, saya pastikan mensyaratkan adanya ISO. Ya, saya langsung ke penyusunannya. Jadi untuk jaminan penawaran, ini saya sampaikan contohnya saja dalam dokumen pemilihan Pokja memastikan dalam kalimatnya bahwa masa berlaku jaminan penawaran
sampai dengan, ya ini contoh saja, contoh 60 hari kalender, dihitung dari batas akhir penyampaian penawaran. Jadi batas akhirnya itu ya sesuai dengan kapan jadwal yang tercantum dalam SPC. Kemudian kalau kaitan dengan nilai jaminannya harus tertulis nilainya berapa supaya menjadi dasar peserta untuk menyampaikan. Jadi sini contohnya misalkan besarnya adalah 400 juta rupiah, harus tertulis 400 juta rupiah. Karena nilai ini kan ada 1-3%, jadi ketika Pokja menetapkan persentase misalkan 2%, ya otomatis langsung dicantumkan nilainya berapa. Kemudian yang berikut, yang penting juga adalah identitas Pokja. Ini penting dicantumkan, dituliskan dalam dokumen pemilihan. Karena apa? Karena nantinya ketika peserta salah menyampaikan tujuan Pokja pemilihan menjadi hal yang bisa menggugurkan penawaran juga kalau salah tujuan, salah nama Pokjanya, karena yang menjadi dasar bagi peserta tender untuk menyampaikan penawaran tujuannya adalah melihat di nama Pokja yang di dokumen, jadi bukan di SPC-nya. Jadi lihatnya di nama Pokja yang ada, yang tertulis dalam isian dokumen pemilihan seperti ini. Kemudian di lingkup pekerjaannya ya harus dijelaskan nama paketnya, biar pesertanya dalam menyampaikan penawaran itu tidak ada perbedaan. Nama paketnya harus jelas tertulis dalam dokumen pemilihan. Saya lanjut untuk KSO. Saya pikir ini karena sudah ada dalam dokumen ini, bahwa dalam IKP itu sudah jelas bahwa peserta yang memiliki perjanjian KSO itu harus mencantumkan nama KSO-nya apa dalam dokumen isian kualifikasi. Kemudian ada perusahaannya, mencantumkan nama perusahaan sebagai lead firm-nya atau pimpinannya dan anggotanya siapa-siapa. Kemudian mencantumkan pembagian modalnya, kemudian mencantumkan nama individu dari lead firm yang mewakili KSO, kemudian ditandatangani oleh setiap perusahaan yang tergabung. Nah, selanjutnya di penyusunan persyaratan kualifikasi. Tadi saya awal dari penyusunan dokumen penawaran administrasi sudah. Sekarang masuk di penyusunan syarat kualifikasi. Jadi secara singkatnya, dokumen kualifikasi itu terdiri dari administrasi dan teknis saja. Jadi untuk harga sudah dihapus, kualifikasi harga sudah dihapus di Perlem 12 ini, sudah dihapus. Tidak lagi istilahnya SKM, syarat SKM segala macam, tidak diperlukan lagi. Yang ada sisa dua, administrasi dan teknis. Administrasi itu adalah yang pertama ada perizinan berusaha di bidang jasa konstruksi, kemudian yang kedua SPU, yang ketiga NPWP tambah KSWP, kemudian yang keempat akte perusahaan, yang kelima itu sertifikat manajemen mutu, manajemen lingkungan, dan sertifikat keselamatan dan kesehatan kerja. Sertifikat yang saya sampaikan terakhir tadi itu hanya khusus untuk dipersyaratkan untuk kualifikasi besar. Kemudian kalau yang di teknisnya itu ada pengalaman dalam kurun 4 tahun, kemudian pengalaman kemampuan dasar, kemudian sisa kemampuan paket. Jadi khusus pengalaman dalam kurun 4 tahun terakhir ini sebenarnya ada pengecualian. Jadi khusus bagi peserta yang baru dibentuk, bukan peserta, badan usaha yang baru dibentuk kurang dari 3 tahun itu maksudnya tidak boleh tidak memenuhi ini syarat pengalaman. Tapi dengan catatan nilainya hanya sampai dengan 2,5 miliar. 2,5 miliar itu usaha kecilnya itu tidak yang baru 3 tahun, yang belum sampai 4 tahun itu tanpa pengalaman. Tapi ketika dia sudah nilainya di atas 2M sampai 15M, dia harus punya satu pengalaman klasifikasi ya. Bedanya dengan kalau yang lain itu, kalau misalkan yang sudah punya yang sudah berdiri lebih dari 4 tahun itu hanya punya pengalaman konstruksi saja, konstruksi. Tapi kalau untuk yang baru itu, kalau di atas 2,5 sampai 15 itu harus punya pengalaman klasifikasi. Itu sesuai dengan yang di Perlem yang terbaru. Oke, jadi kaitan dengan persyaratan yang pertama, perizinan berusaha di bidang jasa konstruksi. Ya.
kita bahas bersama bahwa yang dimaksud dengan perizinan berusaha ini adalah legalitas yang diberikan kepada pelaku usaha untuk memulai dan menjalankan usaha. Jadi IUJK, kita membedakan IUJK dengan SPU. Sebenarnya kalau IUJK itu telah untuk mengetahui legalitas pelaku usaha dalam melaksanakan pekerjaan. Kalau SBU itu hanya untuk mengetahui atau memastikan dia punya kemampuan usahanya, klasifikasi dan kualifikasinya. Jadi syarat yang dalam perizinan berusaha ini kita mensyaratkan yang saya cantumkan ini ada IUJK, bisa NIB, bisa IUJK OSS online single submission. Jadi memang yang terbaru yang kita ketahui bahwa ada regulasi terbaru turunan dari Undang-Undang Cipta Kerja itu 11/2020 itu ada yang sekarang memang sudah ditindaklanjuti oleh Kementerian PUPR yang sudah menyurat ke Kementerian BKPM untuk menghentikan penerbitan IUJK dan kembali untuk menggunakan OSS. Namun sampai saat ini karena masih masa transisi sehingga masih bisa digunakan. Nah, ini sesuai dengan pasal 184 di Undang-Undang 11 tentang Cipta Kerja itu bahwa perizinan berusaha atau izin sektor yang sudah terbit masih tetap berlaku sampai berakhirnya perizinan berusaha. Jadi misalnya yang IUJK fisik yang masih berlaku tetap dipakai, tetap digunakan sebagai persyaratan. Kemudian perizinan berusaha atau izin sektor yang sudah terbit sebelum berlakunya undang-undang ini dapat berlaku sesuai dengan undang-undang ini. Jadi prinsipnya ada tiga ini, IUJK fisik, NIB maupun IUJK OSS semuanya dapat dipersyaratkan dan peserta menyampaikan salah satu itu bila bisa diterima sebagai persyaratan yang dapat diterima. Nah, kemudian untuk mengkonkretkan dalam pengisian LDK-nya itu harus disampaikan bahwa peserta yang berbadan usaha harus memiliki, nah ini yang di bawahnya ya. Oke, memiliki tiga semua ya, SIUJK, NIB dan SIUJK OSS. Jadi semuanya itu harus masih berlaku, semua perizinan wajib masih berlaku. Kemudian yang berikut berkaitan dengan SBU ya, sertifikat badan usaha ini memang dalam turunan dari Undang-Undang Cipta Kerja juga itu ada SBU yang berbasis risiko juga, tapi untuk sampai saat ini kita masih menggunakan rujukannya Permenlu 19/2014 ya, yang namanya pembagian kualifikasi dan klasifikasi itu, yang perubahan dari Permen PU 8 ya, tidak salah 8/2011 itu masih menggunakan itu. Jadi ini dasarnya pada saat itu di pasal 4 Permen PU 6 tahun 2021 itu bahwa sistem perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik mulai dilaksanakan sejak proses perizinan berusaha dilakukan secara keseluruhan. Jadi sepanjang masih dalam masa transisi ini belum diberlakukan secara keseluruhan, maka masih menggunakan SPU berdasarkan Permen PU 19/2014. Yang sebagaimana contohnya yang saya sampaikan pada yang sebelah kiri ini, klasifikasi bangunan gedung, contohnya BG 001, subklasifikasi jasa pelaksana konstruksi bangunan hunian tunggal dan kopel. Ya, ini pengisiannya dalam LDK-nya memiliki sertifikat badan usaha SPU dengan kualifikasi. Oke, lanjut. Syarat kualifikasi yang berikut adalah NPWP dan KSWP. Ini sebetulnya sempat ramai juga di perbincangan di media sosial bahwa ada sesuai dengan slide materi dari LKPP bahwa peserta wajib menyampaikan capture apa namanya, tangkap layar dari konfirmasi status pajak validnya itu untuk disampaikan. Tapi sebetulnya dalam regulasi yang Perlem 12 ini sebetulnya tidak sampai sejauh itu. Maksudnya kita tidak boleh menggugurkan karena peserta tidak menyampaikan capturean itu. Karena yang menjadi syaratnya itu adalah peserta kalau ketika sudah menyampaikan NPWP atau nomor
NPWP sudah disampaikan itu sudah memenuhi syarat sudah. Nah, nantinya tugas Pokja adalah melakukan konfirmasi. Tugas Pokja melakukan konfirmasi melalui websitenya Dirjen Pajak KJPP online, kalau salah itu ya, dikonfirmasi ke situ. Kalau dalam sistem SPC-nya itu, menurut beberapa Pokja yang saya sempat konfirmasi bahwa itu sudah bisa terintegrasi. Jadi ketika Pokja melakukan evaluasi, ketika masuk pada tahapan klarifikasi, itu bisa melihat langsung valid tidaknya status wajib pajak dari peserta. Namun demikian, untuk antisipasi bahwa dalam saya sempat membaca dalam Perlem LKPP nomor 10 tahun 2000, nomor 5 tahun 2021 yang mengatur mengenai konfirmasi status wajib pajak itu. Jadi di situ mekanismenya bahwa ketika Pokja pemilihan melakukan klarifikasi dan tidak mendapat menunjukkan bahwa status dari peserta itu tidak valid, maka dia belum langsung digugurkan, tapi dikonfirmasi kembali ke pesertanya. Dan pesertanya wajib untuk meminta kepada pihak pajak untuk memberikan keterangan kevalidan status pajaknya. Dan keterangan dari kantor pajak itu yang nantinya disampaikan kembali kepada panitia pemilihan. Jadi intinya bahwa mengenai KSVP ini kita tidak boleh mudah menggugurkan karena alasan tidak ada aturan dan lain-lain. Untuk KSVP juga sebetulnya ada pengecualian juga sebetulnya bagi peserta yang baru berdiri dan belum wajib, istilahnya belum berdiri dan baru berdiri dan belum punya kewajiban menyampaikan laporan pajak, karena kita ketahui bersama di aturan perpajakan itu batas penyampaian laporan pajak untuk badan usaha itu sampai bulan April di tahun berikutnya. Misalkan Desember tahun ini, maka pelaku usaha badan usaha itu menyampaikan pembayaran pajak seperti SPT pajak itu paling lambat di April tahun depan. Kalau untuk perorangan wajib pajak perorangan itu dibatasi sampai bulan Maret, 31 Maret. Oke, saya lanjut saja karena ya seperti ini contohnya. Contoh kita memasukkan dalam dokumen pemilihan, jadi nomor NPWP peserta dengan status keterangan wajib pajak berdasarkan hasil konfirmasi status wajib pajak valid. Ini yang dimasukkan dalam IKP. Kemudian yang berikut mengenai persyaratan akte kejadian dan akte perubahannya tetap dimasukkan sebagai syarat kualifikasi dan wajib disampaikan oleh peserta juga. Kemudian saya mau sampaikan bahwa untuk sertifikat ISO maupun sertifikat SMKK ini hanya wajib untuk pekerjaan kompleks saja, kompleks dan berisiko tinggi, atau untuk kualifikasi besar. Kalau untuk kecil tidak boleh mensyaratkan ISO dan sertifikat SMKK. Lanjut ke teknis ya. Teknis kualifikasi tadi kan administrasi, sekarang teknis. Jadi teknis yang pertama adalah pengalaman. Pengalaman ini untuk kualifikasi, pengalaman KD ya, pengalaman kemampuan dasar. Pengalaman kemampuan dasar itu sekarang ini kan sudah 15 tahun ya, sejak Permenkeu 20. Jangkanya sudah 15 tahun. Jadi kalau untuk yang nilai di atas 15 miliar, yang nilainya di atas 15 miliar itu harus mensyaratkan KD-nya itu pengalamannya itu harus subklasifikasi 15 sampai 50. Nah, seperti ini. Contohnya ini ya. Contohnya ini kalau 15 sampai 50 itu mensyaratkan pengalamannya itu, maksudnya pengalaman peserta yang disampaikan sebagai dasar menghitung KD itu adalah pengalaman di subklasifikasinya untuk 15 sampai 50. Nah, kalau di bawah 15 kan tidak pakai KD.
Tapi yang khusus yang di atas 50. Kalau di atas 50 itu yang disyaratkan itu adalah pengalaman dalam sub klasifikasi dan lingkup pekerjaan. Beda dua, ada bedanya itu dari tadi yang di atas 15 sampai 50 itu hanya sampai dengan sub, tetapi kalau yang di atas 50 yang nilai besar itu sub dan lingkup pekerjaan harus menjadi persyaratan dalam penghitungan KD. Terkait dengan bagaimana cara menghitung nanti kita akan bahas lagi dalam mengenai materi evaluasi mungkin, karena saya pikir materi ini sudah waktunya juga cukup singkat, jadi saya pikir saya tidak akan membahas lebih jauh soal bagaimana cara evaluasi ini, hanya menyampaikan cara mengenai penyusunan dokumen pemilihannya saja. Nah, ini saya contohkan yang berikut mengenai SKP ya, syarat kualifikasi teknis yang kedua itu SKP. SKP ini sudah diketahui bersama bahwa untuk kecil itu ya 5, kemampuannya 5, KP-nya 5 ya, 5 paket bersamaan dalam 1 tahun. Kemudian yang non kecilnya itu ada 6, kemudian ada juga metode penghitungan 1,2 N. Ada metode penghitungan itu untuk menghitung SKP, jadi bukan hanya 5 dan 6. Bisa jadi yang untuk non kecil, misalkan dengan cara penghitungan 1,2 N ini dia bisa mengerjakan bisa lebih dari 6 dengan cara rumus penghitungan. Tapi nanti kita tidak bahas di sini karena waktunya singkat mengenai cara perhitungan SKP-nya. Lanjut ke penyusunan dan penetapan dokumen teknis. Ya, tadi kualifikasi sudah, mulai dari penawaran administrasi sudah, kualifikasi sudah. Sekarang teknis penawaran. Teknis penawaran yang pertama adalah metode. Metode ya. Penyusunan dan penetapan metode. Jadi saya sampaikan sekali lagi bahwa untuk metode ini memang syaratnya itu ya khusus maksudnya yang dipertandingkan, yang jadi syarat pertandingan. Jadi syarat pertandingan itu adalah yang kualifikasi besar saja, besar dan kompleks itu yang dipertandingkan. Tapi yang untuk kualifikasi kecil dan menengah itu tidak dipertandingkan. Jadi maksudnya bahwa metode ini menjadi kewajiban PPK. PPK wajib menyampaikan metode. Karena metode juga merupakan bagian daripada spesifikasi, PPK wajib menyampaikan dan mengupload, tetapi tidak dijadikan syarat untuk pekerjaan yang kualifikasi kecil dan menengah. Jadi dia hanya disyaratkan untuk yang besar atau pekerjaan kompleks. Jadi untuk tender yang di atas nilai paling sedikit di atas 50 miliar sampai dengan 100 miliar, ya pekerjaan utama yang ditetapkan itu paling banyak 3 pekerjaan. Tapi kalau yang di atas 100 miliar itu pekerjaan utama itu paling banyak 4. Ini kaitan dengan metode karena nantinya pada persyaratan metode itu nantinya peserta itu menjelaskan mengenai uraian pekerjaan utamanya saja yang disyaratkan dalam LDP. Saya contohkan di slide berikut seperti ini. Untuk kita melakukan pembobotan atau pembobotan pekerjaan utamanya, karena nantinya dijadikan syarat untuk peserta menyampaikan metode untuk kualifikasi yang besar. Jadi kita memilih tiga yang tertinggi ya. Nah, di sini saya contohkan ada 5 item pekerjaan utama ini. Ada pekerjaan struktur bobotnya 25%, pekerjaan arsitektur 15%, mechanical elektrikal itu 8%, landscape 20%, interior 20%. Jadi kita memilih 3 saja. Yang paling besar ini bobotnya yaitu yang pertama pekerjaan struktur, kemudian landscape, dan ketiga interior. Ketiga inilah yang kita masukkan sebagai pekerjaan utama yang harus diuraikan dalam metode. Ya untuk nilai paket yang di atas yang nilai paket besar ya, besar. Terus satu catatan juga bahwa ketika memasukkan pekerjaan utama ini dalam metode, jangan hanya menyampaikan item pekerjaannya saja, tetapi rinciannya juga. Seperti yang saya contohkan ini, misalkan pekerjaan struktur, itu itemnya, item A, B, C-nya juga harus dirinci, harus dicantumkan item-itemnya. Demikian juga di landscape-nya juga, item juga harus dirincikan, kemudian di interior juga harus dirincikan. Karena nantinya ini merupakan syarat pertandingan sehingga pesertanya nantinya wajib menyampaikan metode pelaksanaannya itu
berdasarkan item-item yang sudah tercantum dalam dokumen pemilihan tersebut. Ya, itu mungkin singkat. Kemudian berikut ke yang kedua, penawaran yang peralatannya, penyusunan dan penetapan syarat peralatan. Jadi sesuai yang norma atau standarnya ada bahwa untuk nilai sampai 100 miliar, ya, 0 sampai 100 miliar itu yang disyaratkan itu hanya yang disyaratkan dalam dokumennya untuk dipertandingkan itu maksimal 6 jenis, ya, maksimal 6 jenis, dan masing-masing jenis itu hanya maksimal 3 unit. Saya contohkan seperti ini, misalkan dalam triknya disyaratkan hanya 2 unit, karena ini maksimalnya 3 unit, maksimal 6 jenis dan 3 unit. Jadi makna daripada kata maksimal ini adalah jangan kita menjadikan ini sebagai harusnya 6, tidak, ini maksimal. Jadi bisa Pokja hanya mensyaratkan 3, kemudian jenisnya juga bisa hanya 1, hanya 2, bisa juga. Maksudnya maksimal itu hanya standar yang tertingginya. Kemudian khusus yang di atas 100 miliar itu maksimal 10 jenis, sesuai dengan regulasinya bahwa peralatan utama yang disyaratkan dalam dokumen pemilihan maksimal ada 10. Kemudian masing-masing jenis itu hanya maksimal 3 unit. Kemudian cara menentukan peralatan utama itu ya pertama kita pastikan penetapan di pekerjaan utama tadi yang sebagaimana saya sampaikan sebelumnya. Kemudian pastikan metodenya. Kemudian saya sampaikan bahwa ketika ya alat mana yang kita jadikan persyaratan untuk dalam dokumen pemilihan, misalkan alat itu lebih dari 3 unit atau lebih dari 6 jenis, itu kita syaratkan. Kemudian dia memiliki fungsi yang sangat sangat substansial, dapat contohnya bisa dia dapat memperlambat. Kalau misalkan tidak alat tersebut dia bisa memperlambat pekerjaan misalkan. Karena dengan alat tersebut bisa mempercepat pekerjaan, atau misalkan alat tersebut dia bisa melakukan lebih dari satu fungsi, maka dapat dipersyaratkan sebagai dokumen yang dipertandingkan. Jadi saya juga sampaikan bahwa jadi selain ini khusus dokumen yang dipertandingkan sebagai syarat pemilihan, tetapi untuk misalkan PPK dalam dokumen pengadaannya, dokumen yang disampaikan ke Pokja itu menyampaikan alatnya cukup banyak, misalkan 20-an jenis. Itu tetap disampaikan dalam spesifikasi, tetapi dia tidak bisa disyaratkan semua oleh Pokja. Pokja hanya menyampaikan sebagaimana batasan-batasan yang ada dalam regulasi yang saya sampaikan ini. Jadi hanya maksimal 6 jenis dan maksimal 10 jenis untuk di atas 100 miliar. Ini cara mengisi dalam dokumen pemilihan. Cara mengisi dokumen pemilihan itu sesuai dengan yang tercantum dalam LDP. Jadi Pokja dilarang menambah kolom. Jadi yang ada dalam kolom dalam LDP itu hanya 4. Yang pertama itu nomor, yang kedua jenis, yang ketiga kapasitas, yang keempat jumlah. Jadi dilarang menambah kriteria penilaian. Pertama merek, lokasi, kemudian lokasi peralatan. Kemudian dilarang juga mewajibkan alat itu milik sendiri, karena peralatan itu bisa milik sendiri, bisa sewa, bisa juga sewa beli. Jadi itu dilarang di dalam menambahkan syarat tersebut. Dan dibatasi hanya 4 kolom saja nih, nomor, jenis, kapasitas, dan jumlah. Itu yang disyaratkan dalam LDP. Kemudian yang ketiga, penyusunan dan penetapan personil, persyaratan personil. Jadi kalau personil ini kita ketahui bersama bahwa untuk yang nilai sampai 15 miliar, untuk sampai 15 miliar itu hanya 2 ya, hanya 2 yang disyaratkan dalam person manajerialnya, yaitu hanya pelaksana dan petugas A3 atau ahli K3. Kemudian kalau untuk petugas atau ahli K3 untuk nilai sampai 15 M ini, relaksasinya adalah dia tanpa pengalaman. Tapi kalau untuk pelaksananya itu pengalaman yang disyaratkan paling lama 2 tahun dengan sertifikatnya SKT pelaksana. Kemudian
Berikut untuk nilai ya, untuk person manajerial di atas 15 M itu sampai 50. Itu karena kualifikasinya menengah, itu syaratnya itu adalah 4, minimal ada 4 ini ya, 4 jabatan manajerial ya, yaitu manajer pelaksanaan, pengalaman 4 tahun, kemudian manajer teknik, manajer keuangan, kemudian ahli K3 atau ahli keselamatan konstruksi. Ini untuk 15 sampai 50 M. Lanjut, yang keempat, RKK, penyusunan penetapan RKK. Jadi untuk syarat RKK ini sebetulnya dia harus diawali dari dokumen SMKK-nya PPK. PPK wajib menyampaikan rancangan konseptual SMKK pada saat bersamaan dengan dokumen persiapan pengadaan dari PPK di Pokja itu. Kemudian oleh Pokja hanya diambil satu saja dari dokumen RKK-nya ya, menetapkan satu uraian pekerjaan dan satu identifikasi bahaya. Nah, jadi yang kita pilih itu adalah yang memiliki risiko yang terbesar saja, yang dipilih yang dimasukkan sebagai syarat yang dipertandingkan dalam LDP. Nah, saya contohkan di sini, contohnya seperti ini. Misalkan ini dokumennya RKK-nya PPK ini, ada 5 uraian pekerjaannya, kemudian identifikasi bahayanya, kekerapan, keparahan, sampai hasilnya tingkat risiko ini. Di sini terlihat bahwa yang paling tinggi itu adalah yang nomor 4 ini, pekerjaan pengecatan plafon, risikonya terjatuh dari ketinggian, terkena tercipta cat pada mata dan kepala, kemudian yang ketiga terkena kandungan bahan kimia. Nah ini karena menurut dikalikan oleh PPK-nya, ini kekerapan dan keparahan ini kan dikali saja. Misalkan kekerapannya dinilainya 3, keparahannya 4, nilainya 12, 3 kali 4, 12, maka kategori sedang. Dari dokumen RKK ini, karena dia adalah yang paling tertinggi, ya, tingkat risiko yang paling tinggi, maka ini yang dipilih oleh Pokja untuk menjadikan syarat dalam pertandingan di LDP-nya. Jadi ya, oleh Pokja dimasukkan di sini nih, pekerjaan pengecatan, nah, kemudian identifikasi bahayanya terjatuh dari ketinggian. Ini yang disyaratkan oleh Pokja dalam dokumen. Kemudian yang ini mungkin yang terakhir ya, yang subkontrak ini. Ya, ini subkontrak ini sebenarnya untuk nilai di atas 25 M, karena kita desain bersama bahwa sejak Perlem 20 Perlem apa namanya? Sebenarnya dari Perlem 7 2011 sudah disyaratkan ini untuk kewajiban subkon. Subkon itu di atas 25 miliar itu sudah wajib ada subkon. Dalam dokumen persiapannya pengadaan PPK sudah wajib cantumkan pekerjaan subkon. Dan paling banyak 2 pekerjaan spesialis dan kepada subunit kecil. Kemudian yang penyusunan dalam LDP-nya adalah contohnya seperti ini. Untuk jenis pekerjaan yang wajib disubkontrakkan harus untuk nilai di atas 25 miliar sampai 50 harus sudah tertulis dalam LDP pekerjaan-pekerjaan apa saja yang akan disubkontrakkan. Contohnya seperti ini ada 2, pekerjaan pembongkaran SP002, kemudian pekerjaan landscape SP005. Kemudian bukan pekerjaan utama pada usaha kecil juga, yaitu pekerjaan pengangkatan dinding, kemudian pekerjaan pemasangan bahan. Ini contoh saja untuk nilai di atas 25 sampai 50. Kemudian yang ini sama saja, double tadi slide-nya, kemudian di atas 50 ya. Ya. Di atas 50 wajib mensubkontrakkan pekerjaan spesialis ya, spesialis. Kemudian contohnya di sini ada pekerjaan pembongkaran dan landscape juga. Kemudian pekerjaan bukan pekerjaan utama juga, sama juga seperti yang tadi. Kemudian catatan pentingnya bahwa untuk yang di atas 50 juta ini adalah dia harus mensubkontrak kepada sebagian pekerjaan utama kepada penyedia jasa spesialis apabila telah tersedia penyedia spesialis. Dan dalam penawarannya sudah menominasikan penyedia. Jadi bedanya antara nilai 25 sampai 50 tadi, dia hanya mencantumkan jenis pekerjaan yang disubkan saja. Apa saja jenis pekerjaan. Tapi kalau yang di atas 50 juta, 50 miliar, sudah harus dia nominasikan
pesertanya sudah harus menominasikan nama calon peserta yang nantinya akan menjadi subkonnya. Itu mungkin silakan tambahan. Kemudian di atas 60 juga adalah mensubkan sebagian pekerjaan yang bukan pekerjaan utama kepada sub penyedia jasa usaha kecil dari lokasi pekerjaan provinsi setempat. Ini ada tambahan di lokasi provinsi setempat. Nah, dengan pengecualian jika tidak tersedia sub penyedia jasa di provinsi dimaksud. Jadi mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan. Saya pikir materi ini sudah tidak terlalu karena saya penyampaiannya agak cepat karena waktu juga. Mudah-mudahan dalam kesempatan kita bisa membahas secara lebih terpilah-pilah supaya bisa lebih pemahaman kita semua, teman-teman saya juga bisa lebih maksimal. Jadi mungkin saya pikir itu saja yang dapat saya sampaikan di pemaparan saya di sore hari ini. Mohon maaf atas segala kekurangan dalam penyampaian saya. Saya ucapkan terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke Ibu moderator. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak atas pemaparan materi pada siang ini. Jadi itu tadi materi mengenai dengan penyusunan dokumen pemilihan pada tender pekerjaan konstruksi berdasarkan LKPP nomor 12 tahun 2021. Baik untuk Bapak dan Ibu yang ingin mengajukan pertanyaan atau ingin melakukan diskusi bersama narasumber, silakan untuk raise hand dan silakan juga untuk mengirimkan pertanyaannya di kolom chat. Baik Pak, di sini sudah ada beberapa pertanyaan di kolom chat mengenai dengan materi hari ini. Langsung saya bacakan saja Pak. Pertanyaan pertama ini dari Bapak Trianto. Bagaimana cara untuk memasukkan penawaran dengan sistem KSO? Karena untuk ID LPSE-nya kan hanya ada untuk masing-masing CV. Apakah kita buat lagi akun LPSE-nya yang baru? Mohon pencerahannya, Pak. Oke, baik. Terima kasih pertanyaannya. Jadi sesuai dengan saya sampaikan tadi bahwa KSO itu nantinya kan ada lead firmnya atau pimpinan. Jadi pada saat menyampaikan penawaran itu yang menyampaikan, yang menginput dokumen penawaran itu adalah yang mewakili peserta itu sebagai pimpinan firma itu yang menyampaikan penawaran menggunakan ID yang bersangkutan, ID SPC yang bersangkutan. ID dan password bersangkutan. Mungkin begitu, Mbak. Iya, baik. Terima kasih, Pak. Itu tadi untuk pertanyaan Bapak Trianto. Selanjutnya, Pak, pertanyaan kedua dari Bapak Darsono. Izin bertanya, bagaimana cara mendeteksi sisa kemampuan paket? Apakah Pokja dapat membatalkan keikutsertaan peserta tender jika perusahaan tersebut sudah memperoleh kontrak yang diduga melampaui SKP-nya? Oke, Silakan mungkin Pak. Ya, jadi kaitan dengan SKP ini ya. SKP ini karena merupakan syarat kualifikasi ya. Jadi Pokja itu hanya melihat daftar isian. Pokja hanya melihat daftar isian yang disampaikan oleh peserta pada dokumen kualifikasinya. Di situ kan ada daftar pekerjaan yang telah dilaksanakan bersama itu tercantum. Dari situ dijadikan dasar oleh Pokja untuk melihat sejauh mana kemampuan paketnya. Kalau misalkan sudah lebih dari SKP atau kemampuan paketnya penyedia, maka otomatis digugurkan, tidak bisa berlanjut ke tahapan selanjutnya, tidak bisa berlanjut ke tahapan selanjutnya. Jadi hanya sejauh itu, hanya sejauh melihat dalam daftar isian. Selanjutnya kalau misalkan kaitan dengan misalkan nanti setelah penetapan pemenang, kemudian nantinya di ranahnya PPK misalkan, setelah Pokja menyampaikan kepada PPK, dikatakan hasil pemilihannya kepada PPK,
di PPK itu PPK masih punya kewenangan untuk memastikan kembali SKP-nya itu. Kalau misalkan sebelum tanda tangan kontrak itu pesertanya artinya sudah memiliki pekerjaan yang sudah berkontrak, maka otomatis peserta tersebut kalau misalkan sudah lebih, maka itu jadi opsi juga bisa dikembalikan ke Pokja untuk mengevaluasi ulang, atau bisa juga untuk melanjutkan ke pemindahan berikut kalau ada cadangannya. Mungkin gitu pendapat saya, Mbak. Baik, terima kasih Pak. Selanjutnya kita ke Pak Tony. Silakan Pak Tony untuk berdiskusi langsung bersama narasumber atau mengajukan pertanyaannya. Ya, Pak Tony. Oke, baik. Mungkin Pak Tony jaringannya sedang ada gangguan. Kita lanjut ke Pak Juliman. Silakan Pak Juliman. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja Pak ya. Siap Pak Juliman. Pak, terima kasih Pak atas sharing pengetahuan dan pengalamannya melalui materi yang sudah disampaikan. Jadi dalam kesempatan ini beberapa yang perlu kita diskusikan, perlu saya tanyakan. Yang pertama Pak, ya untuk peserta KSO Pak, untuk peserta KSO, kemudian kalau bahwa dia kan tentu wajib menyampaikan perjanjian kerjasamanya itu, perjanjian KSO-nya. Kemudian kalau dia pada akhirnya ditunjuk sebagai pemenang tender, selanjutnya berkontrak. Nah, apakah ketika dia berkontrak, apakah perjanjian KSO-nya itu perlu didaftarkan di notaris? Kemudian apakah dia perlu lagi buat NPWP KSO dan rekening KSO? Yang pertama. Kemudian yang kedua Pak, untuk persyaratan tender tentang peralatan, di mana kan kita ketahui bersama untuk peralatan kan selain menyampaikan daftarnya, tentu juga menyampaikan bukti milik atau bukti sewa. Nah, kemudian dalam hal ini untuk memastikan atau memberikan keyakinan kepada Pokja tentang kebenaran bukti milik atau bukti sewa tentang peralatan, maka kita dapat melakukan klarifikasi. Nah, kemudian apakah Pak dalam klarifikasi ini kita boleh menghubungi misalnya untuk bukti milik, apakah kita bisa menghubungi yang mengeluarkan kwitansi penjualan. Kemudian kalau seandainya statusnya adalah sewa, apakah kita boleh klarifikasi ke yang memberikan sewa? Yang kedua dan yang terakhir Pak, tentang personil, bahwa untuk personil manajer kan tentu wajib menyampaikan CV ya, DRH, daftar riwayat pengalaman, atau pengalaman. Kemudian kan kita perlu lakukan klarifikasi kebenaran terhadap daftar pengalaman itu, karena daftar pengalaman kan disusun secara sepihak oleh peserta. Nah, kemudian ketika kita melakukan klarifikasi kebenaran pengalaman personil yang diusulkan atau yang ditawarkan, apakah boleh Pak kita minta referensi dari berdasarkan DRH yang disampaikan. Jadi referensi itu bisa apa saja. Sementara Pak itu dulu Pak, sambil jalan diskusinya Pak. Sebelumnya terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaannya Pak, jadi masih lumayan banyak. Jadi nanti mungkin bisa ditambahkan oleh rekan-rekan yang lain ya. Saya ini kita sama-sama belajar. Mungkin Pak beberapa narasumber yang hadir di sini bisa menambahkan juga. Karena bisa jadi saya sebagai manusia biasa bisa keliru juga. Yang pertama saya tadi agak sempat putus-putus, cuma saya ada sempat menangkap poinnya berkaitan dengan KSO itu. Apakah setelah menjadi pemenang, apakah
kalau tidak salah tangkap poinnya itu harus didaftarkan di notaris. Jadi sepanjang regulasi yang saya baca tidak ada pengaturannya seperti itu. Yang jelas bahwa perjanjian KSO itu sudah harus wajib dibuat tanpa perlu pendaftaran ke notaris, dan itu dibuatnya itu sebelum, syaratnya hanya sebelum pemasukan penawaran sudah harus minta semua perjanjian KSO, dan tidak boleh ada perubahan setelah menjadi pemenang tidak boleh ada perubahan dalam isi perjanjian KSO. Kemudian kaitan dengan apa tadi NPP dan nomor rekening tadi ya. Menurut saya karena dalam perjanjian KSO itu sudah ada kesepakatan kepada siapa yang menjadi pemimpin yang bertanggung jawab penuh, karena nantinya KSO ini memiliki nama tersendiri. Jadi nanti yang nomor rekening yang digunakan adalah nomor rekening dari pemimpin KSO atau leadernya. Ini menurut pendapat saya. Nanti mungkin ada respon dari teman-teman lain yang ada di sini. Kemudian kaitan dengan peralatan yang bukti milik sewa, bukti milik, dan apakah boleh kita menghubungi untuk memastikan kebenaran, dapat klarifikasi. Ya, memang dalam regulasi ini Pokja memang dapat mengklarifikasi, tapi hanya sebatas dalam evaluasi hanya melihat buktinya apakah sudah disampaikan. Kalau misalkan menyatakan bahwa milik sendiri harus menyampaikan bukti milik, tapi kalau misalkan sewa, tapi kalau poinnya yang saya pelajari dari regulasi bahwa Pokja tidak memiliki tugas untuk mengecek kebenaran alat. Itu yang saya baca dalam regulasinya. Itu mengecek kebenaran alat itu bukan menjadi tugasnya Pokja. Demikian pula ketika misalkan Pokja sudah menetapkan pemenang, kemudian alatnya disampaikan ke PPK, dan ketika berdasarkan penelusuran PPK bahwa alat daripada peserta tersebut tidak tersedia maupun alatnya rusak atau sebagainya, itu tidak bisa disalahkan ke Pokja juga, karena pada prinsipnya Pokja tidak memiliki tugas dan kewenangan untuk mengecek ke lapangan, mengecek kebenaran alat. Kemudian sama juga yang terkait dengan sewa. Kemudian yang ketiga mengenai tadi personil manajerial Pak ya, tidak salah tangkap karena agak terputus yang terakhir ini tadi. Masalah tadi kaitan dengan CV ya, CV dan daftar pengalaman. Memang itu memang kewajiban yang disampaikan pada saat memasukkan serta menyampaikan penawaran itu referensi kerja dari PPK atau pengguna itu sebetulnya itu merupakan sifatnya pilihan opsional untuk penyedia menyampaikan. Dia bisa menyampaikan CV-nya saja, daftar pengalaman, menyampaikan daftar pengalaman, atau menyampaikan referensi dari pengguna atau PPK, referensi kerjanya. Jadi mungkin Pak, itu yang bisa saya tangkap dari pertanyaan Bapak tadi. Kalau mungkin ada kekurangan, mungkin mohon bantuan dari rekan-rekan yang lain untuk bisa melengkapi. Terima kasih Pak. Ya, baik Pak. Bagaimana Pak Juliman? Cukup Pak? Terima kasih. Jadi untuk khususnya untuk yang personil itu tadi Pak, jadi yang dimaksud itu kan memang peserta itu punya opsional yang menyampaikan daftar riwayat pengalaman atau referensi. Kalau kemudian mereka menyampaikan referensi, maka tentu posisinya tingkat kebenaran dapat diyakini oleh Pokja. Karena karena referensi kan pastinya dikeluarkan atau diterbitkan oleh pihak yang lain. Tapi ketika mereka menyampaikan adalah daftar riwayat pengalaman, nah itu kan itu adalah sepihak peserta. Nah untuk melakukan cross check atau itu untuk melakukan meyakini, maka kan ada ruang klarifikasi. Nah itu Pak yang saya maksud, apakah ketika kita melakukan klarifikasi itu
apakah boleh untuk memperkuat bahwa kebenaran bahwa DRH itu benar, bisa menyampaikan surat keterangan dari PPK ataukah mungkin kontrak yang ada daftar nama personilnya, ataukah yang lain Pak yang dapat memberikan keyakinan. Itu Pak yang dimaksud. Ya, memang dalam regulasinya sudah dijelaskan secara detail apakah Pokja harus, ini menurut pendapat saya kayak Pokja harus mengklarifikasi ke yang apa namanya, yang mengeluarkan itu tadi, yang mengeluarkan referensi ya, referensi. Jadi maksudnya Bapak tadi bahwa ketika pesertanya hanya menyampaikan daftar pengalaman, apakah kita harus meminta klarifikasi ke pihak yang menjadi dasar untuk memberikan pengalaman tadi ya, berkali Pak, gitu ya? Iya Pak. Ya, kalau menurut saya sih, kalau untuk klarifikasi sih bisa saja sih kita melakukan klarifikasi kepada pihak yang memberikan referensi tadi, bisa saja mengklarifikasi. Tetapi sebetulnya tidak, dalam regulasi saya tidak mengatur detail tugas Pokja seperti itu. Tapi sepanjang Pokja sudah menyatakan pemenang seperti itu dan nantinya sudah diserahkan ke PPK, itu menjadi ranahnya PPK nantinya. Karena ketika pesertanya kedapatan di PPK bahwa itu menyampaikan syarat yang tidak benar atau yang terindikasi palsu lah, itu bisa dibatalkan pemenang dan bisa diberikan sanksi daftar hutang. Mungkin sementara dari saya, pendapat saya seperti itu. Ya, terima kasih Pak. Ya, sama-sama Pak. Terima kasih. Sama-sama. Ya. Baik Pak, terima kasih Pak tanggapannya Pak. Selanjutnya kita ke Pak Tony. Silakan Pak Tony. Terima kasih moderator. Selamat siang Pak. Ya Pak Tony. Ya Pak, izin Pak bertanya. Pertama adalah dalam proses review dokumen pemilihan ini di Pokja, manakala kan PPK sudah menetapkan dokumen teknisnya Pak, spek teknisnya gitu Pak. Ya. Ini ada kasus untuk pekerjaan rehabilitasi gedung itu kurang lebih ada pekerjaan ME AC itu persentasenya itu kurang lebih 40%. Lalu ada pekerjaan arsitektur dan sipil itu sisanya kurang lebih 50%. Jadi tetap yang lebih besar arsitektur dan sipil. Hanya pada saat review di Pokja, kalau PPK menetapkan hanya satu pelaksana. Nah, sedangkan dari Pokja meminta kepada itu supaya dipisah. Pertanyaannya penentuan dokumen KAK itu, dokumen itu atau spek teknis, apakah jadi memang menjadi ranahnya Pokja atau tugasnya Pokja, atau memang itu sudah menjadi ketetapan PPK Pak? Itu pertanyaan pertama. Lalu pertanyaan kedua Pak, dalam tadi untuk penentuan personal manajerial kan sekarang itu sudah dibatasi untuk yang 15 miliar ke bawah, untuk yang kualifikasi kecil hanya boleh mensyaratkan satu tenaga ahli K3 dan juga pelaksana. Namun dalam konteks di lapangan kadang kita memerlukan tenaga yang lebih dari itu. Pertanyaannya adalah bolehkah kita mensyaratkan tenaga-tenaga ahli lain yang dibutuhkan tapi di dalam mungkin syarat berkontrak ya istilahnya. Terus kalaupun kita mau naruh syarat berkontrak, di bagian mana Pak kita taruh itu di dokumen? Apakah di SSKK atau mungkin ada tambahan lain gitu. Nah, terus terakhir terkait BAHP Pak, berita acara hasil pemilihan yang dikeluarkan oleh Pokja, kan sekarang PPK sudah tidak lagi melakukan pre-award meeting atau PAM. Jadi hanya di situ saya baca ada namanya review BAHP bersama Pokja dan penyedia kalau saya tidak salah. Pertanyaan saya, bila
kita melakukan review itu sebagai PPK dan kita mengundang pihak Pokja dan penyedia. Namun yang hadir hanya dari pihak penyedia yang menang. Dan ternyata dari hasil review itu PPK merasa ragu dan menyatakan mungkin menolak hasil tersebut. Bagaimanakah prosesnya itu terhadap BAHP tersebut? Terima kasih, Pak. Oke, baik. Terima kasih nih Pak Tony. Pertanyaan lumayan berat ini. Saya mencoba menjawabnya ini sependek ini pengalaman saya. Yang pertama, kaitan dengan personil. Oh ya, pertama kita nanti ketika apa namanya rehab gedung tadi ya. Poinnya kan, poin pertanyaan kan kaitan dengan dokumen teknis. Dokumen teknis sebenarnya kewenangannya siapa ya? Kewenangan siapa yang harus. Jadi saya mau sampaikan di sini bahwa sebetulnya kaitan dengan dokumen teknis. Dokumen teknis itu semuanya itu adalah persyaratan dari PPK. Kalau kaitan teknis, Pokja tidak boleh mencampuri atau mengambil alih penetapan syarat itu, karena itu sudah menjadi syarat PPK yang disampaikan pada dokumen RPP tadi itu, yang 3 spesifikasi hasil rancangan kontrak itu sudah harus menyampaikan tadi mengenai bagian pekerjaan utamanya, misalkan berapa persen itu kalau soal teknis itu semuanya dari PPK. Kaitan dengan ini SMKK ini yang pekerjaan utama ini Pokja hanya memilih salah satu untuk disyaratkan. Misalkan dalam dokumennya PPK itu ada 4 item pekerjaan utama yang nilainya tertinggi, itu diambil yang nilainya tinggi saja untuk dijadikan syarat PPK. Jadi Pokja tidak bisa mencampuri syarat teknis. Kalau syarat teknis, Pak ya, katanya bisa menanggapi secara umum saja bahwa Pokja tidak boleh mensyaratkan di luar syarat yang telah disampaikan oleh PPK. Karena prinsipnya bahwa syarat yang dibuat oleh PPK itu merupakan dokumen yang telah berasal dari konsultan perancang. Konsultan perancang telah menyusun dokumen-dokumen yang selanjutnya ditetapkan oleh PPK itu yang nanti digunakan oleh Pokja dalam menyusun dokumen pemilihan. Itu mungkin yang pertama. Kemudian yang kedua, kaitan dengan personil manajerial tadi, bolehkah menambah syarat lain ya? Jadi saya mau sampaikan begini Pak, kaitan dengan personil manajerial ini sebetulnya yang tadi batasan yang Bapak bilang tadi, yang di bawah 15 miliar itu hanya 2 tadi, pelaksana dan petugas atau ahli ketiga hanya 2. Itu adalah yang disyaratkan dalam pertandingannya, dalam dokumen pemilihan. Tetapi bagi PPK harus menyampaikan keseluruhan syarat yang dibutuhkan itu disampaikan di spesifikasinya. Kalau terkait dengan personil ini kan dia masuk di spesifikasi yang kelima, yang jabatan kerja. Kalau kita bersama di spesifikasi itu kan yang pertama itu namanya bahan, kemudian yang kedua peralatan, yang ketiga proses pelaksanaan, yang keempat metode, yang kelima itu adalah spesifikasi jabatan kerja. Nah, jadi personil yang dibutuhkan secara teknis oleh PPK untuk melaksanakan pekerjaan tersebut masuknya di situ, masuknya di spesifikasi. Tetapi oleh Pokja tidak semua diambil, hanya mengambil yang menjadi syarat. Bisa jadi oleh PPK dalam dokumen spesifikasi tersebut bisa jadi ada personil lain, misalkan yang teknis, misalkan ada masuk juga di situ, maupun person yang jabatan-jabatan manajerial lain yang memang dibutuhkan pasar yang bisa masuk, tapi yang wajib disyaratkan oleh Pokja diambil itu hanya 2 saja. Itu poinnya seperti Pak. Maksudnya berapapun banyaknya dokumen personil yang menjadi syarat dalam melaksanakan pekerjaan itu yang ada dalam spesifikasi teknis itu, berapapun banyaknya, tetapi Pokja hanya mengambil sesuai dengan ketentuan saja. Yang kecil ya hanya 2 saja. Itu mungkin ya poin yang jawaban saya yang kedua. Kemudian yang ketiga, seperti saya tangkap tadi kaitan dengan BHP yang sudah diserahkan oleh Pokja setelah selesai melaksanakan penyelidikan kepada PPK. Apakah misalkan pada saat reviewnya itu terdapat hal yang tidak sesuai lah, misalkan ada persyaratan yang tidak terpenuhi lah, apakah PPK bisa membatalkan
menolak ya, bisa menolak bagaimana prosesnya. Kalau kita membaca prosedur ya, kalau kita membaca prosedur dalam Permen 12/2021 ini, itu prosedurnya adalah untuk tahapan sebelum rapat persiapan tanda tangan kontrak. Jadi tahapannya ketika menyampaikan ke PPK dan sebelum SPPBJ itu ketika terdapat dokumen yang PPK ketika melakukan review terhadap BHP kemudian menolak, itu sebetulnya dia kembalikan lagi ke Pokja. Dia kembalikan lagi ke Pokja untuk ada dua pilihan. Kalau memang terdapat kesalahan evaluasi, ya harus evaluasi ulang. Tapi kalau misalkan ada kesalahan dalam dokumen yang melanggar, yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, ya berarti otomatis bisa dilakukan tender ulang atau pemasukan penawaran ulang. Opsinya seperti itu. Berbeda kalau ini saya hanya menyampaikan dari prosedur yang saya baca dalam regulasi. Berbeda dengan kalau misalkan sudah dalam tahap persiapan penandatanganan kontrak, di situ setelah SPPJ terus setelah tantangan SPPJ kemudian masuk ke persiapan penandatanganan kontrak, ternyata misalkan ditemui misalkan SKP-nya sudah lebih misalnya, maka itu PPK dapat membatalkan SPPBJ-nya. Nah, dapat membatalkan SPPBJ-nya, ya, tidak jadi taken kontrak, dan kalau misalkan ada pemenang cadangan, maka otomatis pemenangan cadangan itu yang nantinya ditetapkan sebagai pemenang. Itu yang saya baca dalam regulasinya. Seperti itu. Mungkin sementara begitu Pak Tony, mohon maaf kalau ada yang kurang. Teman-teman lain mohon ditambahkan. Ya Pak. Ya, terima kasih Pak atas jawabannya. Mungkin tadi yang satu hal yang ini aja Pak, terkait mungkin penentuan metode metode tendernya gitu Pak. Maksud saya pada saat review di Pokja, review dokumen untuk persiapan dokumen pemilihan itu memang dari PPK sudah menetapkan untuk tendernya mode istilahnya untuk satu paket pekerjaan aja begitu Pak. Hanya dari sisi Pokja bilang dilihat dari pekerjaan katanya ada MEP dan arsitektur, mereka memang awalnya bilang menyarankan dipecah menjadi 2 paket gitu kan. Nah, hanya PPK awalnya tidak setuju. Nah, Pokjanya juga sepertinya juga tetap kekeh lah gitu. Makanya saya ingin menanyakan kalau seperti ini sebenarnya apakah memang Pokja memang Pokjanya bilang begini Pak, memang tugas Pokja melakukan review, saya setuju Pak. Hanya mereka kesannya jadi bilang kalau ini tidak dipecah, jadi kurang efektif segala macam lah. Maksud saya kalau tetap apakah memang Pokja di batasan mana sih sebenarnya Pak review yang dimaksud bahwa Pokja melakukan review terhadap dokumen dari PPK itu Pak. Mungkin itu aja Pak. Terima kasih Pak. Nah, terima kasih banyak Pak Tony atas responnya. Ya, sebetulnya dalam regulasi kan sudah diatur detail itu sejauh mana batasan Pokja. Ini cukup banyak tahapan review yang dilakukan oleh Pokja itu. Yang paling pertama itu kan melakukan review itu, kemudian menetapkan metode, kemudian menetapkan dokumen segala macam itu. Tapi kalau untuk yang soal yang Bapak sampaikan ke question tadi itu, karena PPK-nya menyampaikan satu paket, Pokja terkesannya mau memaksakan untuk dilakukan pemecahan karena ada 2 pekerjaan yang memiliki bobot yang hampir sama besar tadi ya, ada mekanikal, elektrikal, dan yang lain tadi itu. Sebenarnya itu Pokja tidak memiliki kewenangan itu karena sekali lagi saya sampaikan bahwa itu merupakan hal teknis yang menjadi ranahnya pejabat pembuat komitmen. Karena tugas Pokja itu tadi saya sampaikan lagi bahwa yang pertama melakukan review dokumen persiapan, kemudian dia tetapkan metode. Kalau kita lihat tahapan dalam tugas Pokja itu, kemudian dia menetapkan metode pemilihan. Metode ini metode pemilihannya apa, apakah pasca atau kemudian dari kualifikasi. Kemudian dia tetapkan persyaratan. Pokja hanya punya kewenangan menetapkan persyaratan saja, syarat-syaratnya saja.
syarat-syaratnya apa, kemudian metode evaluasinya apa, dan metode penyampaian dokumen penawarannya bagaimana, kemudian dia menyusun jadwal saja, kemudian menyusun dokumen pemilihan, kemudian ditetapkan jaminan penawaran. Itu saja mungkin batasnya sudah jelas Pak. Kalau kita membaca regulasi itu yang menjadi tugas dan tanggung jawab Pokja. Dia tidak menyentuh ke soal-soal teknis pemarketan yang ada dari KPK yang sudah mengagetkan seperti itu. Mungkin demikian Pak Tony. Ya Pak, terima kasih Pak atas jawabannya Pak. Terima kasih. Siap, sama-sama Pak. Ya, baik Pak, terima kasih juga Pak Tony. Semoga dapat membantu apa yang telah disampaikan oleh narasumber. Selanjutnya kita ke Bapak di sini, Pak atas nama Sulawesi Selatan di sini Pak. Silakan Pak. Ya, terima kasih Mbak Sisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, ketemu kembali Pak Wahid ini. Insya Allah Ya. kita selalu mengisi ya Pak ya. Saya cuma Pak. menyampaikan gini Pak, dengan kondisi kami sebagai peserta, ya tentunya sih dari awal memang kita punya semangatnya kita ingin ikut terlibat tender selain dari segi kita punya usaha atau kita punya mata pencarian. Tentunya prinsip-prinsip inilah yang perlu kita mungkin tegakkan ya, untuk mudah-mudahan semua kita semua stakeholder tentunya ya kita berharap sebenarnya baik itu Pokja maupun PPK kita sekali lagi ingin benar-benar tender ini berjalan dengan baik dan sehat. Itu pesannya ya. Yang kita mungkin ini yang selalu mungkin ada perubahan-perubahan aturan ya Pak ya, sehingga untuk mencari yang lebih optimalisasi itu mungkin akan ke sana. Nah, tapi kenyataan di lapangan ya tentunya berbeda pasti Pak. Nah, inilah yang mungkin jadi boleh dikata ujung-ujungnya kami sebagai peserta bisa menjadi hanya objek pelengkap atau bisa menjadi objek penderita juga gitu. Ya, tapi tetap kita ikhtiar untuk berusaha. Nah, pertanyaannya begini, Pak. Yang pertama adalah menyangkut mengenai LDP ataupun LDK yang sudah disusun sebaik mungkin. Itu paling tidak juga berpengaruh untuk kita sebagai peserta dalam menyusun atau dalam mengupload nantinya. Ya, kita semangat untuk melakukan itu, dan pada saat dievaluasi, ini mohon maaf juga, kita bisa dikatakan evaluasi walaupun bisa dikatakan transparansi hasilnya Pak ya, hasilnya prosesnya kita nggak tahu nih, karena memang nggak terbuka, hanya dalam saja, internal saja dari Pokja dan PPK. Nah, itu yang kita sebenarnya lakukan, apa yang model seperti apa yang sehingga kita bisa juga aware gitu Pak, karena hasil yang terjadi tentunya pada saat kita dapatkan di layanan itu, kita baca di monitor, oh kita kurang ini gitu ya Pak ya. Nah, itu mungkin bisa kita sanggah pada saat itu. Tapi yang sangat disayangkan karena pada saat disusun peringkatnya ini kita nggak dapat undangan gitu loh Pak, karena jatuh di situ gitu. Padahal kita berharap selalu, karena yang selalu menjadi ini kan semuanya ini masuknya adalah yang dikatakan bintang atau ranking 1, 2, 3 atau seperti itu ya Pak ya mekanismenya. Saya mendalami, coba menyelami kondisi setiap tender ya, urutan-urutan seperti itu gitu Pak. Tapi kalau urutan yang udah dikatakan 10 ke bawah, maksudnya mohon maaf 10 ke atas ya, yang dikatakan 11 sampai dengan seterusnya, mungkin yang ikut misalnya ada 25 peserta atau lebih dari itu, ya mungkin hanya ya tadi yang saya katakan Pak, sebagai objek pelengkap saja. Nah, itu bagaimana ya supaya evaluasi ini benar-benar aware gitu. Kami dari peserta bisa benar-benar melek juga, oh begini ya. Sehingga untuk berikutnya kita ikut tender juga evaluasi terus gitu Pak, untuk menjadi ke arah kebaikan tentunya. Ya seperti itu Pak. Terima kasih Pak. Iya baik. Terima kasih nih Pak Sulsel ini. Kemarin suara ini saya sudah sempat tangkap ini yang pertemuan sebelumnya ini. Dengan nama siapa Pak kalau boleh tahu? Saya Gunawan Pak. Oh Pak Gunawan, sorry. Saya dulu sempat tugas di Sulsel Pak di Wajo selama 6 tahun. Iya Pak. Oke siap. Saya langsung menanggapi Pak ya. Ini saya pikir ini memang satu aspirasi dari peserta, calon peserta, pelaku usaha se-Indonesia lah, seperti ini. Saya pikir sudah menjadi hal yang umum. Tapi saya ingin menyampaikan begini. Saya berharap para pelaku usaha yang menjadi calon peserta tender nantinya, yang nantinya menjadi calon penyedia, itu seharusnya yang paling pertama adalah meningkatkan pemahaman kaitan dengan mekanisme atau khususnya mengenai persyaratan ini, persyaratan dalam proses pemilihan penyedia ini. Maksud saya supaya
ketika memahami apa yang harus disyaratkan dalam LDP, batasan-batasannya apa, LDK-nya juga apa syaratnya, batasan-batasannya apa. Kalau misalkan para peserta pelaku usaha ini bisa memahaminya dari awal, maka yang paling efektif untuk bisa mengcounter misalkan tanda kutip proses pemilihan yang memang berdasarkan ketentuan itu bisa dari awal ketika baru membaca dokumen, kemudian ada masa pemberian penjelasan di situ, karena prinsipnya bahwa dokumen pemilihan itu baru wajib untuk dilaksanakan itu setelah tahapan unleashing, setelah tahapan pemberian penjelasan, karena di situ masih ada ruang bagi pokja pemilihan untuk bisa menampung masukan-masukan dari para peserta. Misalkan pesertanya memahami bahwa seharusnya syarat seperti ini hanya dibatasi sekian-sekian. Kenapa Pokja menyesuaikan begitu? Sampaikan pertanyaan tersebut dengan dasarnya apa sehingga Pokja bisa menjadikan bahan bagi Pokja untuk bisa mengadendum dokumen pemilihannya. Karena kalau saya pikir kalau misalkan pesertanya dalam tanda kutip memiliki pemahaman yang kurang memahami mengenai detail pemilihan, syarat-syarat segala macam, maka apa yang dijawab oleh Pokja tidak bisa, maksudnya apa yang disarankan oleh Pokja tidak bisa banyak memberikan respon terhadap syarat yang disampaikan oleh Pokja. Terus yang berikut, ketika dari awal tadi sudah memastikan pada saat unleashing tadi dokumen-dokumennya sudah dipertanyakan, sudah diminta untuk disesuaikan kembali dengan ketentuan. Kalau memang Pokja sudah menyetujui dan sudah mengadendum, maka saya pikir syarat-syarat yang sekarang ini, Pak, saya mengakui bahwa syarat-syarat tender yang ada sekarang ini sangat sesuai dengan yang disampaikan oleh Kementerian itu satu relaksasi yang luar biasa. Maksudnya meskipun di syarat yang sebetulnya yang syarat aslinya itu cukup banyak, contohnya seperti RKK segala macam itu dalam regulasi Permen PU khusus mengenai itu sangat banyak sebetulnya, tapi ketika disyaratkan dalam tender itu hanya poin yang paling utama sih yang disyaratkan. Makanya ketika dokumen LDP dan LDK tadi sudah diisi oleh Pokja dan diumumkan sesuai ketentuan, maka saya pikir peserta bisa mengasesmen dirinya sendiri, bisa menilai dirinya sendiri sejauh mana apakah dia bisa memenuhi atau tidak. Karena kalau kita ingin mengetahui sejauh mana hasil evaluasi untuk peserta lain, memang sangat sulit ruang itu. Kita tidak memiliki ruang untuk mengetahui mengenai bagaimana hasilnya peserta lain. Kita hanya punya kemampuan untuk mengevaluasi diri kita sendiri. Jadi ketika kita paham dokumennya sudah memang sesuai ketentuan, maka kita bisa pastikan dokumen-dokumen yang kita siapkan itu bisa memenuhi syarat atau tidak. Itu sudah bisa kita assessment dari awal gitu. Apakah kita bisa memenuhi atau tidak. Mungkin jadi sementara Pak, mungkin ada tanggapan saya. Benar Pak. Saya setuju sekali itu Pak. Cuma banyak juga faktor X Pak. Ini Pak Wahid, mohon maaf. Siap. Ya itulah yang kita sebenarnya semangatnya semuanya ini, mohon maaf sekali stakeholder yang hadir, Pokja dan PPK mungkin ada di sini. Tolonglah kita bisa dikatakan kita fight kompetisi yang sehat. Itu saja pesan kami. Kami kalah dengan kondisi istilahnya memang benar fair, maksudnya objektif hasilnya ya kita terima, pasti lapang dada Pak. Tapi kalau ada faktor X-nya, apalagi ada istilah, mohon maaf ini bukan menjadi rahasia ini lagi Pak, umum. Ada kuncian istilahnya. Nah ini loh Pak, yang kita bisa katakan kenapa harus ada kuncian gitu loh Pak. Ya, mohon maaf sekali. Ya, saya kira itu Pak. Terima kasih Pak. Ya, siap. Ya. Oke Pak, mungkin saya belum bisa menanggapi lagi. Silakan mungkin ada yang lain. Terima kasih Pak atas tanggapannya Pak. Saya sangat memahami ini suara hatinya para. Ya, terima kasih Pak. Sama-sama Pak Wahid. Sukses selalu Pak Wahid. Sehat-sehat. Ya, terima kasih para penelaman. Baik, terima kasih Pak yang Bapak yang belum diketahui namanya di sini, namanya atas nama Sulawesi Selatan, yang berasal dari Sulawesi Selatan. Terima kasih Pak atas diskusinya. Semoga apa yang disampaikan narasumber dapat membantu dalam pekerjaan Bapak. Selanjutnya Pak, kita ke pertanyaan dari Bapak Trianto. Bagaimana cara menghitung SKP berdasarkan dari jumlah pekerjaan yang didapat ataukah dari jumlah nilai pekerjaan paket yang dikerjakan? Cepat pertanyaan dari Pak Trianto. Bisa diulang, Mbak? Iya Pak. Diulang? Bagaimana cara menghitung
Bagaimana cara menghitung Ya. SKP berdasarkan dari jumlah pekerjaan yang didapat ataukah dari jumlah nilai pekerjaan paket yang dikerjakannya? Oke, ya baik. Ya, jadi cara menghitung SKP ini cukup mudah saja sebetulnya. Itu dari paket yang telah berkontrak. Paket yang telah berkontrak dalam waktu yang bersamaan. Dia misalkan di tahun 2021 ini, misalkan ada satu perusahaan yang sudah menyampaikan dalam dokumennya itu ada 5 atau ya 6 yang dilihat waktu taken kontraknya, kan di situ kan dalam LDK ya, lembar data kualifikasi itu kan peserta menyampaikan daftar pekerjaan yang sudah dilaksanakan. Nah, jadi kalau sepanjang pesertanya tidak menyampaikan, kalau sepanjang peserta tidak menyampaikan, biarpun dia punya ada yang bersamaan, misalkan sudah lebih dari 5, tapi kalau dia tidak bisa menyampaikan dalam daftar isian, itu otomatis POK-nya juga tidak bisa dalam evaluasi POK-nya tetap meluluskan karena tidak ada pekerjaan yang bersamaan. Dan itu mungkin cara hitungnya bukan berdasarkan nilai, tapi berdasarkan jumlah paket pekerjaan yang sudah bertandatangan kontrak pada saat yang bersamaan di tahun yang sama gitu. Tahun yang sama dia bersamaan. Tidak bisa lebih dari 5 untuk kecil dan yang non kecil itu maksimal tidak lebih dari 6. Mungkin seperti itu Bapak. Mohon maaf kalau Mbak. Ya, terima kasih Pak. Itu untuk Pak Trianto, pertanyaan keduanya tadi dari Pak Trianto. Selanjutnya Pak, kita ke pertanyaan Ibu Nurjana. Jin bertanya, mohon tanggapan, pondasi menggunakan jaringan laba-laba di subkontrakan, apa diperbolehkan? Pekerjaan pondasi apakah merupakan pekerjaan utama? Seperti itu Pak. Saya ulangi Pak. Ya, boleh bisa. Saya bisa tangkap ya, bisa tangkap. Tapi ya ini ada kaitan dengan soal teknis ya, fondasi jaringan laba-laba. Jujur saya bukan juga basicnya saya bukan basic teknis juga, namun saya bisa menjawab dari sisi regulasi. Kalau dari sisi regulasi untuk pekerjaan yang bisa di subkon maupun tidak itu sebetulnya itu sudah harus ada dalam dokumennya PPK sebetulnya. Jadi bukan sejak Pokja tidak, tapi sejak PPK menyampaikan dokumen itu sudah harus menyampaikan dari dokumen dari item pekerjaan itu yang mana yang di subkon sesuai dengan ketentuan yang sudah saya sampaikan tadi dalam slide tadi bahwa nilai di atas 25 miliar sampai 50 itu sudah wajib mensubkon pekerjaan yang spesialis dan pekerjaan yang bukan pekerjaan utama kepada usaha kecil. Jadi kan juga di atas 50 itu sudah harus harus wajib mensyaratkan dan peserta pun sudah wajib menyampaikan nominasi nama calon peserta penyedia yang nantinya akan menjadi subkontraktornya. Jadi maksud saya begini Bu, intinya bahwa bisa tidaknya untuk mensubkon pekerjaan fondasi tadi itu sebenarnya sejak dari identifikasi yang dilakukan oleh PPK, tapi semuanya itu berdasarkan hasil kajian daripada konsultan perancang. Kalau kita mau melihat SOP atau prosedurnya itu seperti itu, dari konsultan perancang sudah menyusun, sudah melakukan kajian analisis segala macam untuk memastikan bahwa ini pekerjaan ini bobotnya berapa, yang bisa disubkon ini pekerjaan spesialisnya yang mana saja. Itu khusus untuk nilainya minimal di atas 25 miliar. Jadi kalau bicara mengenai subkon, kita berbicaranya ketentuan regulasi mewajibkannya itu hanya di atas 25 miliar. Mungkin sementara begitu. Mungkin ada tambahan Pak Dr. Kurniawan. Ya, baik. Pekerjaan spesialis ya, bisa kita lihat di peraturan PUPR ya, lampiran 19, peraturan PUPR nomor 19 tahun 2014 ya, tentang pekerjaan apa yang spesialis, jasa pelaksana mulai dari SP 001 sampai di SP 11 sampai SP 16 ya. Jadi memang ada pekerjaan fondasi sarang laba-laba
itu yang ada pekerjaan fondasi yang sifatnya spesialis. Tapi kalau untuk sarang laba-laba yang saya pahami itu pekerjaan utama yang memang satu kesatuan tanggung jawab pelaksana konstruksi. Jadi kalau kita lihat di SP ya, di SP 004 ada pekerjaan tanah dan galian timbunan. Jadi banyak. SP 007 juga pekerjaan fondasi termasuk pemancangannya. Nah, dari ruang lingkup pekerjaannya SP 007 itu pekerjaan konstruksi fondasi dan pekerjaan pipe drive dan pekerjaan lainnya. Oh tidak, apakah fondasi pekerjaan fondasi itu yang dimaksud sarang laba-laba termasuk kategori pekerjaan pancang gitu. Jadi kita lihat dulu SP-nya. Nah, namun sebelum menjadi pekerjaan spesialis, memang harus dinominasikan ya. Kalau mau disubkontrakkan gitu, harus dinominasikan apakah sebagai syarat sesuai dengan syarat-syarat klasifikasi SP 007. Memang ada. SP 007 itu disebutkan pekerjaan fondasi termasuk pemancangannya. Tapi khusus fondasi dan pekerjaan pipe drive serta pekerjaan yang berkaitannya. Jadi harus dikonkretkan pada saat PPK ya dipersiapan ya. Persiapan dan sebagai bahan nominasi di dokumen pemilihan itu sendiri. Demikian. Ya, terima kasih Pak Kurniawan atas tambahan jawabannya. Kembali ke moderator, silakan. Ya, baik Pak. Terima kasih Pak atas jawabannya dari Pak Kurniawan. Terima kasih Pak. Selanjutnya kita ke pertanyaan Bapak Trianto. Untuk KSO, apakah cukup dengan surat perjanjian kerja sama saja ataukah harus di depan notaris untuk akta perjanjian KSO-nya untuk ikut tendernya, Pak? Gimana, Mbak? Ya, Pak. Jadi saya ulangi dari pertanyaan Pak Trianto. Untuk KSO, apakah cukup dengan surat perjanjian kerjasama saja? Ataukah harus di depan notaris untuk akta perjanjian KSO-nya untuk ikut tendernya, Pak? Oke. Yang kedua, Pak, apakah untuk peserta yang ikut tender dengan membawa 2 atau 3 perusahaan bisa dideteksi oleh Pokja melalui pengiriman LPSE yang dikirim oleh satu peserta yang dibawa 3 perusahaan. Misalnya, Pak, mohon petunjuknya. Itu ada 2 pertanyaan, Pak. Sorry, sinyal saya kurang. Yang kedua tadi, ada di sini di chat ya. Iya, Pak. Sinyal saya agak putus-putus terakhir yang kedua. Pertanyaan kedua tadi saya agak kurang jelas. Saya jawab yang pertama dulu ya, Mbak. Iya, Pak. Yang pertama yaitu dengan apakah cukup dengan surat perjanjian KSO, apakah atau harus dengan notaris ya? Memang kalau dalam regulasinya itu hanya tidak sampai ke notaris, hanya surat perjanjian antara para peserta. Jadi untuk KSO ini kan yang paling pertama itu poinnya itu yang pertama adalah dia harus mencantumkan nama KSO-nya, kemudian siapa nama perusahaan lead firm-nya, kemudian mencantumkan pembagian modalnya, pembagian modal. Jadi untuk yang lead firm atau pimpinan KSO-nya itu maksimalnya 70% modal maksimal ya. Kemudian dia mencantumkan nama-nama individu dari pesertanya tadi, nama-nama personnya siapa yang mewakili itu perusahaan masing-masing itu. Kemudian hanya ditentangani oleh setiap perusahaan yang tergabung. Jadi itu kalau yang saya lihat dalam syaratnya itu hanya seperti itu, tidak ada kewajiban untuk dinotariskan. Kemudian yang kedua, apakah untuk peserta yang ikut tender dengan membawa 2 atau 3 perusahaan bisa dideteksi oleh Pokja melalui pengiriman LPC yang dikirim oleh satu peserta yang bawa 3 perusahaan misalnya?
Oh ya, maksud apa mungkin poinnya mungkin yang saya tangkap seperti ini, apakah satu orang misalnya ya, satu person bisa mengendalikan beberapa perusahaan ikut tenure yang bersamaan. Ini mungkin untuk tenure yang bersamaan. Memang dalam ketentuannya itu, pertanyaannya apakah Pokja bisa mendeteksi ya? Oke. Sebenarnya Pokja itu bisa saya mendeteksi, kalau menurut saya bisa mendeteksi. Kita lihatnya dari personilnya pada saat kita mengevaluasi personilnya. Misalkan contoh manajerialnya yang disyaratkan di paket A misalnya kan, paket 1 lah, paket 1 manajerial dari perusahaan A ini namanya ini, ternyata di paket 2 dia disyaratkan sebagai tenaga teknik misalkan ada di situ, itu kan masuk dalam bisa konflik of interest juga, jadi merupakan suatu pelanggaran dalam proses pengadaan seperti itu. Jadi mendeteksinya seperti itu, kita bisa pada saat mengevaluasi ini khusus yang bersamaan, khusus yang paket bersamaan. Karena yang dilarang kan kalau paket yang bersamaan yang diikuti, kemudian ada satu person yang sama, bisa menjadi tenaga inti di beberapa perusahaan tadi yang ikut paket bersamaan. Seperti itu mungkin. Ya, mungkin ada tambahan lagi Pak yang lain, silakan. Baik. Pertanyaannya Pak Trianto ya, untuk KSO cukup surat perjanjian benar ya? Cukup surat perjanjian pada saat menyampaikan dokumen penawaran. Kalau kualifikasi, dokumen kualifikasi memang harus disampaikan di depan notaris tentang perikatan antara pihak yang tadinya menyampaikan penawaran KSO. Jadi setelah jadi pemenang ya mau tanda tangan kontrak, itu tadi itu. Jadi benar itu bahwa disampaikan. Kalau di dalam penyampaian penawaran tidak perlu, ya, karena yang akan disampaikan oleh lead team-nya, gitu, lead team. Cukup masing-masing peserta KSO yang bertanda tangan. Gimana Pak? Selanjutnya kalau untuk Sudah. mendeteksi adakah perusahaan di bawah satu orang ya, 2-3 perusahaan, sebenarnya tidak kesulitan dia. Tidak kesulitan untuk mendeteksi permasalahan itu karena kita lihat dari karakter penawarannya. Yang kedua juga bisa kita lihat IP address-nya gitu. Jangan sampai memakai IP address yang sama oleh peserta. Jadi bisa diketahui gitu bahwa penawaran itu satu orang yang sampaikan gitu. Membawa 2-3 perusahaan. Yang kedua karakter hurufnya termasuk penawaran jenis hurufnya juga. Jadi itu sih sebenarnya cara mengetahui apakah peserta itu satu peserta membawa 2-3 perusahaan sendiri. Demikian penjelasannya. Terima kasih Pak Dokter atas tambahan jawabannya, melengkapi. Silakan Pak Moderator. Ya, terima kasih Pak atas jawabannya. Terima kasih juga untuk Pak Kurniawan yang telah menambahkan beberapa pertanyaan, yang telah menambahkan jawaban pada beberapa pertanyaan. Baik Pak, mungkin tadi pertanyaan Pak Trianto merupakan penutup pada sesi diskusi kita atau sesi tanya jawab hari ini. Terima kasih untuk Bapak dan Ibu yang telah mengajukan pertanyaan dan melakukan diskusi bersama narasumber kita. Mungkin terakhir Bapak Abdul Wahid mungkin ada closing statement-nya mengenai materi kita hari ini. Ada yang ingin disampaikan kepada peserta yang ada di Zoom ini, silakan mungkin Pak. Oke, baik ya. Terima kasih Mbak Aziza atas kesempatan yang diberikan untuk saya menyampaikan closing statement.
saya cuma ingin menyampaikan bahwa materi yang saya sampaikan ini sebetulnya saya pikir penyampaiannya karena sangat banyak ya, sangat banyak. Jadi mungkin tidak maksimal penyampaiannya bisa diterima oleh para peserta. Saya menyampaikan permohonan maaf. Saya berharap pada pihak dari Konsultan Indonesia sebagai penyelenggara, saya sangat mengapresiasi melaksanakan kegiatan-kegiatan rutin seperti ini untuk bisa kita belajar bersama. Karena jujur, saya pribadi bukan orang yang ahli di pengadaan barang jasa, tapi saya hanya orang yang punya keinginan untuk belajar, ingin sama-sama kita sharingnya. Jadi bagi saya pertemuan kita terkait dengan materi penyusunan dokumen tadi mungkin tidak terlalu maksimal. Mudah-mudahan di lain waktu kita bisa memilah-milah beberapa item-item yang bisa lebih, agar pembahasannya bisa lebih khusus dan bisa lebih maksimal lah pemahamannya. Mudah-mudahan di lain waktu bisa diagendakan. Dan saya ucapkan terima kasih untuk Konsultan Indonesia yang sudah memberikan saya kesempatan yang kedua ini. Saya sangat bersyukur sudah diberi panggung lah, diberi kesempatan untuk bisa men-sharing, karena saya pikir bahwa dengan menyampaikan ini tentunya saya juga belajar, saya mendapatkan masukan-masukan, ilmu-ilmu juga dari teman-teman yang bertanya maupun memberikan tanggapan dan lain-lain, sehingga masih meningkatkan pemahaman khususnya untuk saya sendiri. Dan mudah-mudahan materi yang saya sampaikan ini nantinya saya akan share materinya lewat panitia, mudah-mudahan bisa kita pelajari bersama untuk bisa jadi bahan kita untuk belajar bersama. Itu saja mungkin ya, sekali saya penutup dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih juga Pak kami ucapkan karena telah menyempatkan waktunya untuk menghadiri atau untuk memaparkan materi dan memberikan pemahaman baru untuk kita semua. Baik Pak, mungkin itu tadi beberapa poin-poin yang telah disampaikan oleh Bapak Abdul Wahid Saraha, mulai dari konsep relaksasi pemilihan, ada dokumen persiapan pemilihan, hingga penetapan dan penyusunan persyaratan teknis penawaran. Kurang lebih itu dari kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan selama pelaksanaan webinar hari ini. Untuk Bapak dan Ibu yang menanyakan materinya, jadi nanti materinya bisa di-download melalui website CV Konsultan Indonesia dengan cara silakan melakukan registrasi terlebih dahulu pada link pada website. Di dalam website ada link pendaftaran pada periode 9. Pada website yang telah kami share linknya di kolom chat. Baik, kami ucapkan terima kasih dan akhir kata wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.